Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Badri Zaman dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah basis data. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester gasal dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah basis data memberikan penjelasan tentang konsep basis data, pemodelan data relasional yang banyak digunakan dalam pengembangan basis data, dan implementasinya menggunakan Structure Query Language, SQL, Data Definition Language, DDL, Data Manipulation Language, DML, serta Data Query Language, DQL. Harapan akhir perkuliahan basis data adalah mahasiswa mampu membuat rancangan basis data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Capaian pembelajaran mata kuliah basis data antara lain yang pertama, memahami konsep dasar sistem basis data dan model data. CPMK ini digunakan untuk mendukung CPL memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan atau menggunakan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. CPMK yang kedua adalah mampu merancang dan mengelola basis data yang efisien dan aman. CPMK yang ketiga mengimplementasikan SQL untuk manipulasi data dan pengambilan keputusan. CPMK kedua dan ketiga digunakan untuk mendukung CPL kemampuan mengelola data dan informasi dengan pendekatan model data dan sistem basis data yang tepat untuk kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek keamanan data. Materi pembelajaran mata kuliah basis data antara lain arsitektur basis data, database development life cycle, conceptual design, logical design, physical design, DDL, DML, DQL, dan DCL. Pembelajaran basis data menggunakan metode project-based learning. Harapannya mahasiswa memiliki pengalaman membuat rancangan basis data, menuliskannya menjadi makalah, mempresentasikan, dan mendiskusikan hasil kerjanya. Tahapan pembelajaran mata kuliah basis data adalah sebagai berikut. Pertemuan 1 sampai dengan 3 untuk penguatan konsep, pertemuan 4 sampai dengan 7 untuk perancangan basis data, pertemuan 9 sampai dengan 13 untuk manipulasi data, dan pertemuan 14 sampai dengan 16 untuk finalisasi proyek. Evaluasi hasil belajar mata kuliah basis data terdiri dari 3 bagian, yaitu aktivitas partisipatif yang terdiri dari 2 komponen, komponen keaktifan sebesar 10%, komponen tugas sebesar 15%. Selanjutnya, hasil proyek terdiri dari 1 komponen proyek dengan bobot 30%, dan kognitif terdiri dari 3 komponen, yaitu UTS sebesar 13,5%, UAS 20,25%, kuis dan yang lain-lain 11,25%. Hal ini sesuai dengan IKU 7, yaitu jumlah presentasi aktivitas partisipatif dan hasil proyek minimal 50%. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan dokumentasi perkuliahan pekan keempat dengan tema desain konseptual basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Oke, yang penting sehat. Kenapa?
Karena kalau sehat kita bisa ngapa-ngapain. Kalau sakit kita susah mau ngapa-ngapain. Termasuk ya kita bisa belajar hari ini karena sehat. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang konseptual desain untuk basis data. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna auladan sholihin nafi'in salikin di sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, hari ini kita akan membahas konseptual design. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang database development life cycle. Jadi kalau menurut Thomas Connolly dan Caroline Beck, langkahnya seperti di dalam alur ini yang sudah dibahas kemarin, mulai dari database planning dan seterusnya sampai ke operasional. Inti dari database development life cycle itu ada di tahap database design. Jadi ada di sini. Di tahap ini ada 3 tahapan, yaitu conceptual database design, logical database design, dan physical database design. Hari ini kita akan membahas khusus untuk yang conceptual database design. Kenapa? Karena ini adalah masih konseptual dan tahap pertama, maka ini menjadi landasan bagi tahapan selanjutnya. Tahapan logical tergantung pada kualitas proses pada konseptual design. Valeria bersama dengan tim Joinsoft juga menggambarkan tentang pengembangan basis data kurang lebih sama dengan Thomas Connolly, yang intinya ada 3 konseptual model, logical model, dan physical model. Ada 3 poin penting di desain konseptual. Yang pertama adalah representasi konseptual dari database. Jadi representasi konsep, jadi masih berupa konsep. Yang kedua, definisi jenis entitas yang penting. Jadi tahap ini adalah ya salah satu yang penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi entitas, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengetahui hubungan di antara entitas tersebut atau relasinya. Pada kali ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pertanyaan tentang what, yang kedua adalah why, yang terakhir adalah how, bagaimananya. What ini menjawab pertanyaan tentang definisi, terus fokusnya apa, sedangkan why itu adalah tujuannya apa. Karena why itu pasti bicaranya adalah keuntungannya apa. Selanjutnya yang terakhir, yang salah satu yang sangat penting adalah how. How, bagaimana kita merancang atau membuat konseptual design. Yang akan kita bahas hari ini adalah menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, kita mulai dari what dulu. Konseptual model adalah proses untuk membuat representasi tingkat tinggi dari struktur data tanpa memperhatikan detail teknis database management system tertentu. Masih berupa konsep.
Konsep representasi tingkat tinggi itu maksudnya apa? Maksudnya harus bisa dipahami oleh orang. Ini bahasanya adalah bahasa orang, jadi belum bahasa teknis. Bahasanya bahasa orang. Kenapa? Karena ini komunikasinya masih komunikasi antar pengguna dengan kita sebagai calon perancangnya. Jadi kita harus bisa menjelaskan secara mudah supaya bisa dipahami oleh orang awam. Nah, jadi orang awam jangan diajak mikir teknis gitu. Nah, bagaimana yang teknis itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya fokusnya pada informasi yang disimpan, terus selanjutnya adalah relasi antar entitas. Jadi poin pentingnya adalah kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan informasi suatu bisnis atau organisasi. Selanjutnya pada kebutuhan saat ini, tetapi mungkin mencerminkan kebutuhan masa depan. Nah, tadi karena di application domain itu kan bicaranya adalah pemangku kebijakan organisasi itu taunya pengennya ke depan kemana sih? Nah, itu ke depan seperti apa sih? Nah, gitu. Nah, makanya kebutuhan saat ini seperti apa, kebutuhan ke depan bagaimana. Nah, selanjutnya menangani kebutuhan satu bisnis, catatannya adalah apa yang secara konseptual ideal. Jadi idealnya gimana sih? Nah, itu. Nah, idealnya gimana? Tetapi tidak membahas sampai ke implementasinya yang secara fisik memungkinkan. Gitu. Jadi konsepnya yang terbaik seperti apa? Nah, itu yang dibahas, fokus untuk pengembangan basis data yang bisa dijawab pada pertanyaan what ini. Jadi fokus pada kebutuhan informasi suatu bisnis berdasarkan kebutuhan saat ini yang mungkin juga menjadi kebutuhan masa depan, terus menangani kebutuhan suatu bisnis tetapi tidak membahas implementasinya. Nah, itu beberapa poin yang dijawab dari pertanyaan what tadi. Selanjutnya why, alasannya, mengapa. Sebagian tadi sudah dijelaskan. Mengapa itu pasti ada 2 poin, yaitu tujuan dan keuntungan. Tujuannya apa sih? Tujuannya kan pasti menjawab kebutuhan bisnis. Pasti dimulai dari kebutuhan bisnisnya maunya gimana? Kenapa bisnis itu butuh hal-hal baru? Misalnya kok tiba-tiba database-nya perlu dikembangkan. Kenapa? Karena bisnis kan terus berubah, tidak statis. Karena terus berubah, cara berbisnis berubah, lingkungan berubah, kebutuhan pasti akan berubah. Jadi kebutuhan bisnis menjadi poin yang harus paling utama untuk diselesaikan, kebutuhan bisnisnya. Terus yang kedua adalah tujuannya adalah memudahkan komunikasi. Nah, di sini ada kolaborasi. Kolaborasinya antara siapa? Antara tim teknis dengan pengguna. Pengguna ini kan orang awam. Maka yang teknis harus bisa dijelaskan supaya lebih mudah. Sehingga apa? Harapannya komunikasinya, representasinya menjadi jelas, terus dokumentasinya lengkap, terus terverifikasi oleh pengguna. Sudah sesuai belum? Sudah menjawab kebutuhan belum? Nah, yang penting kan itu. Nah, kalau misalnya penggunanya tidak
kita tidak bisa menjelaskan kepada pengguna, penggunanya bingung, tidak bisa memverifikasi, kira-kira gimana rancangan kita? Kan bisa tidak tepat, nah gitu. Makanya kita harus bisa memudahkan bahasa teknis yang tadi itu supaya bisa dipahami oleh pengguna. Inilah pentingnya konseptual desain. Karena masih berupa konsep, maka sifatnya masih sangat fleksibel sehingga mudah diubah. Karena masih hanya konsep saja. Oh, ini enggak, poin ini tidak pas, ya sudah dihilangin. Misalnya ada 5 poin ini belum bisa, ya sudah dikeluarkan. Poin kedua bisa enggak? Poin kedua oke, bisa, ya berarti dikerjakan. 3 dan seterusnya. Karena masih konsep, mudah diubah-ubah. Ini salah satu poin penting yang bisa dijawab dari pertanyaan tentang why yang berisi tujuan dan keuntungannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, how. Di sini how-nya menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Ada 4 poin penting di sini. Apa? Poin pertama adalah entitas, poin kedua adalah relasinya, bagaimana relasinya, hubungannya. Yang ketiga adalah opsionalitasnya, yang keempat adalah kardinalitas. Kita mulai dulu dari entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah objek, konsep yang keberadaannya dapat diidentifikasi dan dibedakan dari objek lain dalam dunia nyata. Catatannya apa? Informasinya ingin disimpan dalam basis data. Jadi entitas itu adalah objek yang bisa kita pegang, misalnya bisa orang, misalnya bisa tempat, atau yang barang, misalnya produk, bisa juga berupa konsep. Jual beli penjualannya itu berarti entitas, kan orang, penjualnya orang, yang dibeli apa? Yang dibeli barang. Kegiatannya apa namanya? Jual beli atau transaksi. Transaksi bisa dipegang? Yang bisa dipegang notanya, transaksinya nggak bisa, karena transaksi itu adalah konsep, ada tapi tidak bisa kita pegang, tapi kita tahu itu ada karena itu adalah konsep. Misalnya jual beli itu adalah transaksi, itu adalah konsep. Pembelinya itu adalah entitas, yang dibeli barangnya itu adalah entitas. Jadi entitas itu dapat berupa orang, tempat, benda, atau konsep. Seperti misalnya di sini ada mahasiswa, produk, pesanan itu adalah konsep. Izin bertanya Pak, jadi bagaimana sih cara kita menentukan suatu entity dan juga relationship itu tuh agar lebih tepat dan juga efisien untuk digunakan? Bagaimana kita memahami relasinya? Untuk memahami relasinya kita bisa menggunakan RDIS. RDIS itu adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hubungan relasi antara dua entitas basis data. Kalimat RDIS itu nanti bahasanya terdiri dari 6 poin ini. Yang pertama itu adalah each atau setiap. Yang kedua itu adalah entity A-nya, entity satunya. Yang ketiga adalah optionality, yang keempat adalah relationship name-nya, yang kelima adalah cardinality-nya, yang keenam adalah entity B-nya. Relasi itu dibuat dari 2 sisi. Yang pertama dari employee ke departemennya, nanti selanjutnya dari departemen ke
ke employee-nya. Nah, kalau kita mau mengetahui hubungan antara employee dengan departemen, ya kita misalnya berdiri di sini di bagian departemen. Nah, setiap employee bekerja hanya pada satu departemen. Oke, selanjutnya bagaimana hubungan kalau kita baca dari sisi employee-nya? Nah, jadi masih sama, each entity B, optionality, relationship name, cardinality, dan entity A. Satu adalah each, entity kan dari entity B. Entity B-nya adalah departemen, optionality-nya maybe. Kenapa optionality-nya maybe? Ya, kenapa mungkin? Apakah setiap departemen itu harus ada karyawannya? Harus. Berarti kalau mau buat departemen, orangnya harus ada dulu dong. Kalau misalnya, oh saya pengen membuat departemen baru namanya departemen sales, apakah harus sudah ada salesnya? Nah, kan belum tidak harus. Oh, kita buat dulu, departemennya dibuat, setelah itu kita rekrutmen. Nah, kan gitu. Tapi kalau tadi orangnya sudah ada, ya maka harus ditempatkan di mana? Nah, kalau di sini tempatnya boleh ada dulu, baru nanti orangnya diisi. Nah, makanya di sini adalah maybe, optionality-nya maybe. Mungkin masih kosong. Nah, itu. Mungkin di awal masih kosong. Nah, relationship-nya apa? Responsible atau bertanggung jawab atau mempekerjakan saat one or more. Nah, bisa mempekerjakan satu atau lebih employee. Nah, jadi nanti RDIS-nya bahasa relasinya atau RDIS-nya adalah each department may be responsible for one or more employee. Nah, sehingga ketika digabungkan menjadi satu, maka digabungkan menjadi satu, relasinya menjadi seperti ini. Employee walk in responsible for, derajatnya yang di sini adalah many, yang di departemen itu adalah one. Jadi apa? Relasinya adalah, kalau kita bacanya dari employee, maka many to one. Tapi kalau kita bacanya dari departemen, berarti one to many. Jadi one to many atau many to one itu hanya persoalan bacanya dari mana. Beda dengan one to one atau many to many. Kalau one to one dari entity A ataupun dibaca dari entity A ataupun dibaca dari entity B sama saja. Many to many juga sama saja. Nah, persoalannya secara teknis itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut untuk case many to many. Secara teknis many to many itu tidak mungkin diimplementasikan. Yang bisa diimplementasikan itu hanya one to one atau one to many. Kenapa? Di sisi many itu nanti ada foreign key dari entity yang relasinya. Nah, gitu. Jadi ada relasinya. Gimana kalau many to many? Foreign key-nya dari mana? Nah, itu makanya many to many itu secara teknis tidak bisa diimplementasikan. Nah, kalau untuk yang case, kalau hubungannya masih many to many gimana? Maka kita perlu entitas penengah atau entitas yang digunakan untuk menjembatani supaya nanti relasinya berubah
menjadi one to one atau one to many di dua sisinya. Sebelum kita tutup, bagaimana sih cara identifikasi entitas? Kita bisa dari informasi yang dihasilkan atau informasi yang dibutuhkan. Misalnya tadi toko. Nah, toko itu apa sih? Toko itu nanti ada kwitansi. Misalnya dari sini kita bisa melihat, oh ini adalah transaksi. Kwitansinya itu adalah entitas transaksi. Di sana ada nama, berarti adalah entitas pelanggan. Ini adalah yang ditulis di sini adalah detail transaksinya. Di dalam detail transaksi itu nanti ada produk, terus di situ juga ada pembayaran. Nah, ini cara yang mungkin bisa dicoba oleh teman-teman nanti untuk mencoba mengidentifikasi entitas. Oke, latihan konseptual basis data untuk toko. Jadi tadi kita sudah identifikasi barang-barang. Silahkan nanti dibuatkan relasinya atau dibuatkan konseptual desainnya dengan cara membuat relasinya, dikumpulkan di classroom pada pertemuan kelima jam 07.59 WIB. Oke, siap teman-teman. Semoga tugas ini semakin membuat teman-teman bersemangat untuk belajar basis data. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Mbak semuanya.